wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Ini adalah pertemuan terakhir di kitab Al-Miftah fi Ilmin Nahwi, kunci ilmu nahwu, nahwu dasar, yang mana di hari ini kita pembahasan penutup, yaitu tentang at-tawabi'. Tawabi' artinya pengikut. Artinya pengikut. Pengikut dalam hal apa? Tentunya dalam nahwu, pengikut dalam hal hukum, rofa, nasab, jar, jazm. Tahu kan? Itu disebut tawabi, pengikut. Iya, pengikut bacaan sebelumnya. Jadi dia datang setelah sesuatu dan bacaannya itu ikut kepada sebelumnya. Ini disebut tawabi', jamak dari tabi'. Tawabi' itu jamak taksir dari kata apa? Tabi'un. Tabi'un itu artinya pengikut. Berarti tawabi' pengikut. Nah, kita akan ambil ini terkait dengan tawabi', dan kita perhatikan papan, karena tawabi' ini kata penulis at-tawabi'u arba'atu anwa'. Tawabi' itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Jadi 4 inilah yang kita akan bahas. Kalau antum paham nanti ini 4 ini, antum akan paham kenapa itu ada kata dalam bahasa Arab harokatnya sama dengan sebelumnya. Paham kan? Ada kata dalam bahasa Arab harokatnya tidak beda. Tuh antum lihat mudhof nilai, harokatnya beda. Kedua harus di majrur. Tapi kadang kita lihat ada kata dalam Quran, hadits, harokat itu selalu sama dengan sebelumnya. Nah, otomatis kalau selalu sama dengan sebelumnya, maka dia namanya tawabi', pengikut sebelumnya. Dan namanya pengikut itu ada 4. Tidak ada jenis kelima. Iya, tidak ada jenis yang kelima. Ya, kalau ada dibilang kelima, itu hanya cabang dari 4 ini di kitab yang lebih tinggi nanti. Kalau ada dibilang tawabi ada 5, oh berarti cabang dari 4 ini saja. 4 ini yang terbagi sehingga nanti ia menjadi 5. Nah, ini yang kita akan pelajari. Kita perhatikan dulu di papan, karena sebenarnya ini pelajaran mudah, karena cuma mengikuti sebelumnya. Ya. At-tawabi'u. Dia itu ada 4. Ada na'at, ada atof, ada taukidu, ada badal. Inilah disebut dengan kata-kata yang mengikuti sebelumnya secara bacaan. Dia pertama kan dia sebagai na'at. Na'at itu artinya sifat. Sifat. Baik atau buruk. Misalnya Zaid yang mulia. Yang mulia itu apanya Zaid? Sifatnya. Zaid yang kikir. Yang kikir itu apanya Zaid? Itu sifat sesuatu ikut bacaan yang dia sifati nanti. Paham kan? Itu yang pertama. Yang kedua atof. Atof ini ya yang pakai huruf apa? Huruf atof. Huruf atof. Sebentar kita akan rinci ulang. Atof itu ya pengikut yang pakai huruf atof. Huruf atof itu nanti dijelaskan ada berapa. Kalau antum dapat huruf atof, setelahnya itu pasti ikut sebelumnya bacaannya. Sebentar kita akan jelaskan ulang. Yang ketiga, karena dia taukid. Ya kan, dia adalah penguat untuk sebelumnya. Jadi dia datang ini adalah untuk menguatkan kalimat sebelumnya bahwa ini betul terjadi.
Betul? Terjadi. Hanya datang untuk apa? Menguatkan. Ya namanya penguat, ikut yang dikuatkan. Berarti kan ada yang dikuatkan. Dan ada penguat. Iya. Yang keempat terakhir ada namanya badal. Ada namanya badal. Badal itu artinya pengganti. Badal itu artinya apa? Pengganti. Orang bilang haji badal, umroh badal. Apa artinya itu? Iya pengganti. Ada orang tidak bisa umroh digantikan. Namanya pengganti. Namanya pengganti. Pasti ikut yang digantikan. Paham? Kalau yang digantikan marfu, marfu. Kalau yang digantikan mansub, mansub. Kalau yang digantikan majrur, majrur. Bahkan kalau majzum, majzum. Paham kan? Jelas ini? Karena ini pelajaran umum. Bisa untuk fiil, bisa juga untuk apa? Isim. Empat ini, ya, dia ikut sebelumnya secara hukum rofa, nasab, jer, jazm. Paham ini kan? Sekarang bagaimana ini ciri masing-masing? Ini yang kita mau tahu. Kita telah tahu bahwa ini adalah mengikuti sebelumnya. Nah, ciri masing-masingnya gimana nanti saya tahu bahwa ini adalah badal, ini adalah taukid, ini adalah atof, ini adalah na'at. Paham kan? Jelas ini? Kita mulai dari na'at. Na'at itu adalah pengikut terhadap sebelumnya. Dalam hal rofa'nya. Dalam hal rofa'nya. Iya? Dalam hal rofa'nya. Nasabnya. Jarnya. 3. Jadi itu na'at hanya ikut sebelumnya dari sisi rofa. Nasab. Paham kan? Nasab. Terus jar. Setelahnya. Ma'rifah. Dalam hal ma'rifahnya. Terakhir, nakirah. Dan dalam hal nakironya. Artinya nama na'at itu namanya sifat. Tahu sifat kan? Ciri-cirinya nanti pasti sama-sama marfu dengan yang disifati. Otomatis karena dia pengikut. Sama-sama mansub dengan yang dia ikuti. Itu juga otomatis. Jar sama-sama majrur. Tapi ini yang paling penting. Itu na'at itu kalau harokat gampang. Doma, nasab, jer. Itu gampang. Tapi di sini ini ketentuan pokok ini. Na'at itu selalu sama dengan sebelumnya dari sisi ma'rifah. Artinya kalau yang dia ikuti ma'rifah, ciri na'at dia juga ma'rifah. Kalau yang diikuti nakiro, dia juga harus apa? Nakiro. Paham ini? Misalnya gini. Ja'a Zaidun. Datang Zaid. Langsung datang sifatnya. Al-Aqil. Lihat. Ja'a Zaid al-Aqil. Datang Zaid yang berakal. Berarti yang berakal ini apanya Zaid? Apanya Zaid? Sifatnya. Cirinya. Jangan lihat harokat. Kalau harokat kan masih gundul. Lihat. Zaid ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Al-Aqil ma'rifah atau nakirah? Kalau ada dekatan berdampingan ma'rifah, pasti na'at. Nah, kan kalau nakiro ma'rifah, itu kemarin yang mudhof nilai. Karena syaratnya mudhof kan tidak boleh berang. Berarti kan nakiro kalau mudhof. Paham ini kan? Kalau mudhof berarti nakiro. Iya. Kalau ini enggak. Kalau ada kata ini ma'rifah, ini otomatis saya akan bilang na'at. Paham ini? Tinggal nanti harokatnya. Ini Zaidun, otomatis ini. Kalau dia na'at berarti ikut. Kalau dia sifat ikut yang disifati. Paham kan? Dipahami ini? Cuman kalau kita bilang sifat kan berarti butuh arti. Butuh arti. Supaya tidak butuh arti dulu dan bisa dibaca. Itu yang dilihat. Oh ma'rifah. Berarti itu cirinya siapa? Na'at. Paham ini? Tinggal harokatnya. Oh Zaidun. Berarti sini
lu juga. Kalau marfu juga marfu. Kalau Zaidan, maka antum baca apa? La. Kalau Zaidin, antum baca apa berarti? Li. Yang penting sama-sama ma'rifah. Ma'rifah. Nakiro juga sama. Saya bilang misalnya ja'a rojul. Ja'a rojul. Akin. Lihat. Ja'a rojul akin. Rojul. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Akil. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro kan? Kalau dapat nakiro berdampingan dengan nakiro. Pastikan nakiro yang kedua itu sebagai apa? Naat. Otomatis itu. Karena dialah yang punya ciri ini. Ini tidak didapat, tidak punya ini nanti. Tidak begitu ketentuannya. Memang dia ini sama nanti. Ropa-ropa, nasab-nasab, jer-jer. Tapi tidak sama nakiro, ma'rifah, nakiro. Ditambah lagi dia punya ciri lain sebentar. Paham ini? Berarti ja'a rojulun. Nah, akil. Akil ini sebagai apa? Naat. Namanya naat pasti ikut apa? Sebelumnya. Berarti rojulun akilun. Lan misalnya akilan. Rojulin akilin. Otomatis. Karena ini naat. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa di rojul? Nakiro. Dipahami nih? Jelas sampai situ? Jelas sampai situ atau belum? Jadi kalau ada kata berdampingan katanya. Ada kata pertama ma'rifah, kedua ma'rifah. Kalau beda, jangan, enggak boleh. Itu syaratnya itu. Jadi kata pertama ma'rifah, kata kedua ma'rifah. Kata pertama nakiro, kata kedua nakiro. Ciri naat itu. Itu adalah ciri apa? Naat. Tinggal antum lihat kembali apa itu ma'rifah. Apa itu nakiro? Siapa saja itu yang ma'rifah. Dipelajari ma'rifah, nakiro. Paham kan? Nakiro ma'rifah itu kan domir, nama, isim isyarah, isim mausul, isim yang beral. Jangan lupa yang terakhir, yang disandarkan kepada 5 tadi. Paham ini? Jadi itulah pembahasan naat. Mereka tambah ketentuan terakhir, tapi ini tidak ada masalah. Yaitu mereka bilang ini pelengkap. Mudzakkar, mu'annas. Ini poin terakhir. Harus sama-sama kalau dia laki-laki sebelumnya, maka naat itu juga harus laki-laki katanya. Misalnya lihatnya, Zaidun al-aqilu. Zaid kan laki-laki. Al-aqilu juga apa? Laki-laki katanya kan. Ya, rojulun akilun. Kalau saya ganti Zaid dengan Aisyah tuh, ya, otomatis ini saya harus pakai apa? Ta. Berarti al-akila tuh. Paham kan? Paham ini? Ini otomatis. Namanya naat itu harus sama juga dari sisi mudzakkar dan muannas. Laki-laki dan perempuannya. Kan namanya laki-laki berarti sifatnya juga harus apa? Laki-laki itu biar tidak dikatakan. Itu biar tidak dikatakan. Masa laki-laki sifatnya perempuan, kan siapa dia jadinya? Mas, ya mas. Laki-laki tapi sifatnya, iya. Laki-laki itu sifatnya laki-laki kan begitu. Tidak bisa laki-laki sifatnya siapa? Perempuan. Tidak cocok. Otomatis itu. Misalnya saya ganti rojulun dengan imro'ah. Ya, saya ganti rojulun dengan imro'atun. Berarti otomatis akil menjadi akila. Kan tinggal tambahkan tak marbuto. Kan untuk sifat itu, sifat untuk menentukan laki-laki perempuannya tak marbuto saja. Kalau itu sifat. Iya kan? Kan sifat bukan hewan. Bukan manusia, tapi sifatnya manusia atau sifatnya nanti hewan. Atau bahkan nanti bisa sifatnya benda mati. Paham ini? Makanya sifat itu bisa masuk di semuanya. Sifat itu bisa masuk di semuanya. Yang penting ketentuan ini tadi, antum ingat. Ini nanti jadi kaidah baca kitab ini. Ini nanti jadi kaidah baca kitab. Kalau ada kata yang berdampingan ma'rifah, nakiro, maka ma'rifah itu, nakiro itu ma'rifah yang kedua. Nakiro yang kedua itu naat.
namanya naat, bacaannya pasti sama dengan sebelumnya. Otomatis. Paham ini? Siapa yang belum paham? Naat. Abdul Qahir. Paham? Ustaz Aldi, masa bisa diajarkan ini? Insya Allah. Insya Allah berapa hari? Nah. Jelas ya? Jelas ya? Nabil? Jelas? Selesai. Jadi pelajaran pendek ini kan cuma pengikut. Cuma pengikut. Kita butuh ciri-cirinya. Kalau ini biar kita tidak ngomong ini. Karena otomatis itu. Dia bilang rofa, nasab, jar. Otomatis namanya pengikut. Akan ikut ke situ. Paham kan? Di sini terdapat ciri-ciri ya. Ma'arifah. Ma'arifah itu pembahasan isim atau fi'il? Nakiro. Isim atau fi'il? Itu menunjukkan naat itu terjadinya hanya pada isim. Tidak ada itu naat dibilang antum dapat fi'il terus antum bilang naat. Paham tak? Itu dia pembahasannya di mana? Di isim. Jelas kan? Aman itu, selesai. Contohnya di buku banyak. Sekarang atau saya tidak perlu bilang atau pengikut dalam rofa, nasab, jar. Dia tinggal ditambah di sini namanya atau kan pengikut kan? Ikut sebelumnya. Berarti dia rofa, dia nasab, dia jar, bahkan jazm. Karena atau umum, biar juga pada fi'il. Dia ikut sebelumnya dari sisi rofa, nasab, jar, jazm. Ikut sebelumnya. Paham ini? Artinya kalau sebelumnya rofa, maka setelahnya juga nanti apa? Rofa. Kalau sebelumnya nasab, maka setelahnya juga apa? Nasab. Kalau sebelumnya jar, setelahnya juga jar. Kalau sebelumnya jazm, setelahnya juga kan jazm. Otomatis itu. Isyarat jazm berarti dia juga berlaku pada fi'il. Sekarang apa ciri khususnya ini? Karena kan sama dengan sebelumnya tadi. Sama dengan apa? Sebelumnya tadi. Cirinya dia. Antara yang dia ikuti dengan yang mengikuti setelahnya. Di antaranya. Jadi ini kan anggaplah ini ya yang diikuti. Yang diikuti. Pahami? Ini sebelumnya. Yang diikuti. Setelahnya ada namanya adalah pengikut. Antara yang diikuti dengan pengikut ada yang disebut dengan harful atfi. Di tengahnya ada pengikut, terus ada yang diikuti. Di antaranya ada huruf ataf. Paham ini? Dan huruf ataf itu ada 10. Berdasarkan penelitian. Huruf ataf itu ada berapa? 10 huruf ataf. Antum kalau dapat salah satu dari 10 ini, maka bacaan setelahnya ikut kepada sebelumnya. Contoh. Di antara huruf ataf, wa. Yang bermakna dan. Yang bermakna apa? Dan. Saya bilang gini, ja'a Zaidun. Wa Ali. Ja'a Zaidun wa Ali. Pertanyaan saya, apa bacanya ini Ali? Ini gampang sekali. Antara, ini kan yang diikuti. Ini adalah pengikut. Antaranya ada siapa? Ada huruf ataf. Paham kan? Ada huruf ataf itu wa. Maka otomatis setelah huruf ataf, ikut sebelum huruf ataf. Otomatis. Berarti Zaidun wa Ali yun. Paham? Sama. Kalau seandainya sini dibaca Zaidan, maka wa Ali
Iyan. Kalau Zaidin wa Ali, yin. Dan harus wa. Huruf atop ada 10. Di antara huruf atop adalah fa. Di antara nanti huruf atop adalah summa. Summa. Paham ini? Di antara huruf atop adalah nanti, di antara huruf atop adalah bal. 10. Di antara huruf atop adalah am. Di antara huruf atop adalah au. Di antara huruf atop adalah lakin. Lakin, bukan lakinna, lakin. Kalau lakinna kan temannya siapa? Inna. Ini lakin. Di antara huruf atop adalah la. Ada juga huruf atop la. Makanya kemarin itu la yang tidak beramal, itulah huruf atop. Ada kemarin la yang tidak beramal di la nafilil jins, la huruf atop itu. Makanya bacaan setelahnya sama dengan sebelumnya. Ketika antum bilang la haulun, tidak beramal kan? Wala quwatun. Kenapa bisa sama bacaannya? Atop. Paham? Kan di antara huruf atop ada berapa? Adalah siapa? La. Dipahami ini? 10. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sisa berapa? Sisa 2. Di antara huruf atop adalah hatta. Nah, di antara huruf atop adalah imma. Selesai. Itu 10. Paham ini? Artinya, ini setelah ini semua ini. Setelah ini semua. Pasti sama bacaannya dengan sebelumnya. Pasti itu. Jelas ini? Jelas. Pokoknya antum dapat huruf atop 10 ini. Dapat huruf atop 10 ini. Baca setelahnya sama dengan sebelumnya. Antum paham ini? Bahkan fi'il pun begitu. Misalnya antum katakan Zaidun lam yashrob. Lam yarji. Lam yarji. Antum sukun. Zaidun lam yarji. Sukun kan? Paham ini? Saya bilang hatta yadhabu awalnya. Tapi antum baca apa sekarang? Saya sambungkan dengan itu. Yadhab. Sukun juga. Paham ini? Fa yadhab. Antum baca apa? Fa yadhab. Sukun juga. Paham kan? Kan pokoknya semua ini setelah ini, kalau ini terletak setelah ini baru sebelumnya itu. Begitu. Anggaplah tidak ada lam. Anggap di sini yarji'u. Berarti ini yadhabu. Anggaplah ini yarji'a. Berarti ini yadhaba. Paham? Jadi tergantung ini sebelumnya. Yarji'u, yadhabu. Yarji'a, yadhaba. Yarji', yadhab. Nah maksudnya. Jadi kalau sebelumnya dijazm, setelahnya juga dijazm. Walaupun tidak ada alat penjazm. Kan yang alat itu cuma masuk di kata sebelumnya. Penyakit. Rofa, nasab, jazm. Hanya masuk di mana? Di sebelumnya. Adapun setelahnya tidak perlu masuk. Sudah paham ini atau? Paham ini atau? Jadi dia adalah pengikut. Yang mengikuti sebelumnya. Cirinya diantarai oleh huruf A atau. Cirinya itu. Itu sudah ciri itu. Terserah mau ma'rifat atau nakiro. Tidak peduli dia itu. Boleh antum bilang ja'a zaidun warojul. Warojul. Tidak perlu lagi dia di ma'rifat nakiro. Karena ciri-cirinya dia bukan ma'rifat nakiro. Ciri-cirinya dia ini. Di tengahnya ada siapa? Ada siapa? Huruf atop. Huruf atop ada berapa? 10. Dipahami ini? Jelas kan? Maknanya berbeda-beda dari 10 ini. Kalau maknanya ada di buku terjemahannya. Paham ini? Paham atop? Siapa yang belum paham atop? Paham saudara? Sidik? Paham? Enggak? Yakin? Siapa yang belum paham ini?
Alqaf. Abdullah. Abdullah Arif. Abdullah yang mansub. Mana Abdullah mansub? Paham Abdullah? Abdullah mansub. Nah, paham saudara? Yakin. Bule? Man bule? Paham bule? Yakin? Alhamdulillah. Berarti saya hapus tak? Dua, sisa dua. Sisa dua. Sisa dua. Iya. Yang ketiga adalah taukid. Apa itu taukid? Sudah dibilang tadi, taukid itu adalah apa? Penguat. Dan namanya penguat pasti ikut ke sebelumnya. Rofa, nasab, paham kan? Nah, jer, pasti ikut sebelumnya. Otomatis. Karena taukid ini masuk dalam golongan tawabi. Pokoknya kalau masuk dalam golongan tawabi, pasti ikut sebelumnya. Secara bacaan. Paham ini kan? Dia adalah pengikut terhadap yang dikuatkan. Dalam hal rofa, nasab, jer. Paham ini? Dan dalam hal ma'rifah. Kata mereka dia hanya ikut dalam hal ma'rifah. Tidak ikut dalam hal nakirah. Paham ini? Kalau itu gampang. Itu gampang. Dan taukid ini, dia lebih fokus kepada juga lihat untuk membedakannya dengan sebelumnya. Dia itu datang menguatkan. Untuk menjelaskan datang menguatkan, maka kita perlu tahu pembagiannya taukid. Taukid itu ada lafzi, ada maknawi. Ya. Ada lafzi, ada maknawi. Kalau antum paham ini sebentar, insya Allah bisa dibedakan dengan sebelum. Taukid itu terbagi dua. Ada taukid lafzi, kan dia datang untuk menguatkan saja. Untuk menguatkan, bukan mau diterjemahkan, mau menguatkan. Nanti antum terjemahkan sungguh. Paham kan? Terjemahkan apa? Sungguh terjemahannya. Dia itu terbagi dua. Bisa lafzi, bisa maknawi. Apa itu lafzi? Lafzi itu ciri-cirinya taukid lafzi dengan mengulang lafaz. Kalau ada orang dia ulang lafaz, maka lafaz kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kan kadang orang dia ulang banyak kali sampai putus napasnya. Ada begitu. Lafaz kedua sampai terakhir itu disebut taukid. Mengulang lafaz. Dia bilang, na'am, na'am. Na'am yang kedua itu apa? Taukid. Dia bilang, la, la. La yang kedua itu apa? Taukid. Ja'az Zaid, ja'az Zaid. Dia ulang dua kali begitu. Itu apa namanya? Yang kedua itu apa? Taukid. Taukid apa? Lafzi. Jadi taukid lafzi itu ciri-cirinya mengulang lafaz. Jadi kalau ada lafaz berulang, taukid. Pahamin? Kalau ada lafaz berulang, gampang sekali. Misalnya, na'am, na'am. Mana taukid? Yang kedua. Ja'a, ja'a. Mana taukid? Dia bilang, ja'a, ja'a Zaid. Dia ngomong begitu. Dia bilang, ja'a, ja'a Zaid. Ja'a, ja'a Zaid. Ja'a, Zaid, Zaid. Paham ini? Atau kadang para ulama bilang, tiko, 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 begitu. Tiko artinya terpercaya. Dia bilang ini rawi terpercaya. Tapi dia ulang terus sampai habis napasnya. Tiko, 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 tiko. Paham? Jadi lafaznya ini apa ini? Taukid. Taukid apa namanya? Berarti gampang. Ingat lafaz kedua pasti ikut lafaz pertama. Berarti ini na'am, na'am. Tidak mungkin beda. Ja'a, ja'a. Begitu. Zaidun, Zaidun. Dia ulang dua kali. Zaidun, Zaidun. Otomatis kasih sama ini. Kan itu lafaz taukid. Paham ini? Berarti ini mudah kan? Karena cuma mengulang apa? Mengulang lafaz.
Dan terjemahannya na'am, sungguh betul. Sungguh iya. Sungguh iya. La, sungguh tidak. Begitu terjemahannya. Paham ini? Jelas kan? Jelas kan? Karena dia datang untuk apa? Menguatkan dia. Ja'a Zaid. Apa artinya? Sungguh Zaid telah datang. Jadi nggak usah bilang datang Zaid. Paham kan? Paham terjemahannya? Lihat. Ja'a Zaid. Apa artinya? Sungguh Zaid datang. Paham kan? Jelas ini. Mengulang lafaz. Berarti ciri-cirinya lafaznya apa? Terulang. Dipahami nih? Yang kedua ada namanya taukid maknawi. Taukid maknawi dengan lafaz tertentu harus dihafal. Orang Arab sudah letakkan untuk menguatkan. Jadi antum kalau dapat langsung bilang taukid. Karena mereka menentukan beberapa lafaz. Yaitu lafaz maknawi ini, lafaz yang datang menguatkan adalah nafs, ain, ya, jami', ya, kul. Ini lafaz-lafaznya. Paham ya? Kalau ada kata nafs, ain, jami', kul, ini untuk sementara. Nanti akan ditambah lagi sedikit ketika naik ke atas. Ya, kalau antum dapat ke lafaz-lafaz ini, maka itu sebagai lafaz taukid. Nah, sebagai lafaz apa? Taukid. Contoh misalnya, Ja'a Zaid. Iya. Nafs. Iya. Paham ini? Atau ain. Ya, ain. Atau ja'a al-qaum kulluhum, atau ja'a an-nas, ya, jami', ya, jami'. Lihat, perhatikan ini. Nah, ja'a Zaidun nafsuhu, perhatikan su. Ja'a Zaidun ainuhu. Ja'al qawmu kulluhum. Ja'an nasu jami'uhum. Kenapa ini dibaca nafsuhu, ainuhu, kulluhum, jami'uhum? Kenapa? Kenapa sama dengan lafaz sebelumnya? Ja'a Zaidun nafsuhu, ja'a Zaidun ainuhu, ja'al qawmu kulluhum, ja'an nasu jami'uhum. Kenapa sama harokatnya? Kenapa sama harokatnya? Ini tauqid. Lafaz-lafaz ini tauqid. Paham ini? Lafaz-lafaz ini sebagai tauqid. Tauqid apa namanya? Maknawi. Yang anehnya tauqid maknawi lebih sering di Al-Quran, di hadis, di kitab daripada tauqid lafzi. Tauqid lafzi itu seringnya di percakapan. Ini yang paling sering. Ciri-cirinya, ini yang paling pokok. Ciri-cirinya ini, kata-kata ini, kalau menjadi tauqid maknawi, menjadi tauqid, dia selalu bersambung dengan domir. Selalu bersambung dengan siapa? Domir. Lihat itu. Nafsuhu, ainuhu, kulluhum, jami'uhum. Dan kalau tidak bersambung dengan domir, bukan tauqid. Antum datang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu, ada domirnya? Ada domirnya? Berarti bukan tauqid. Paham maksudnya? Jadi kalau tidak bersambung dengan domir, maka dia apa? Bukan tauqid. Jadi dia itu akan menjadi tauqid kalau dia bersambung dengan siapa? Domir. Dipahami nih? Terjemahannya apa? Kan gini, nafs artinya diri. Diri kan? Diri. Ain artinya mata. Nah, jami sama kul seluruh. Itu terjemahannya. Nah, misalnya sini, ja'a Zaidun nafsu. Datang Zaid dirinya. Ja'a Zaid, datang Zaid ainuhu, matanya. Datang kaum seluruhnya. Datang manusia seluruhnya. Paham ini? Tinggal ditambahnya. Hu ininya.
Hu ini apa? Nya. Ini juga nya. Jadi datang Zaid dirinya, datang Zaid matanya, datang kaum seluruhnya, datang manusia seluruhnya. Cuman boleh antum ganti terjemahannya menjadi sungguh. Ketika saya bilang, Ja'a Zaidun nafsuhu. Bisa artikan, sungguh Zaid datang. Karena saya bilang, nafsuhu. Dianya datang. Nah, datang Zaid, matanya. Ini bukan bilang datang Zaid, matanya datang. Bukan. Ini mau apa? Apa yang dia inginkan? Dia mau menguatkan. Saking betulnya itu Zaid datang, matanya ada nih. Tahu-tahu? Kan kalau dibilang datang Zaid, matanya sudah ada di sini. Mungkin nggak matanya saja ada, Zaid tidak ada? Enggak. Maka ini datang untuk apa ini? Menguatkan. Jadi antum terjemahkan begini. Ja'a Zaidun nafsuhu. Sungguh Zaid telah datang. Datang. Ja'a Zaidun ainuhu. Sungguh Zaid telah datang. Jadi tidak perlu antum bilang. Datang Zaid dirinya. Datang Zaid matanya. Paham kan? Sama dengan ini. Ja'al qawmu kulluhum. Sungguh kaum telah datang. Paham? Ja'al an-nasu jami'uhum. Sungguh manusia telah datang. Paham? Jadi taukid itu antum terjemahkan sungguh. Sungguh. Tidak perlu antum terjemahkan lafaz yang menguatkan itu. Paham? Yang penting antum sudah tahu bahwa ini lafaz adalah apa? Menguatkan. Lafaz-lafaz ini tadi ikut sebelumnya. Zaidun nafsuhu. Kalau Zaidan, nafsa. Kalau Zaidin, nafsi. Paham ini? Ja'al qawmu kullu. Kalau qauma, kulla. Kalau qaumi, begitu. Jami. An-nasu, jami'u. An-nasa, jami'a. An-nasi. Begitu. Namanya taukid, ikut sebelumnya harokatnya. Paham kan? Ikut sebelumnya apa? Harokatnya. Paham taukid? Siapa yang belum paham taukid? Siapa yang belum paham taukid? Apa? Enggak. Labdi. Labdi ada pada fi'il. Ja'ja'ah. Enggak mungkin. Masa kullu fi'il? Kan gini saudara. Ma'nawi adalah pakai lafaz tertentu. Kan sudah ada lafaznya. Itu lafaz ada enggak fi'il? Itu lafaz ada enggak fi'il? Nafs apa? Isim. Ain, isim. Kul, isim. Jami, masa kita tanya lagi ada enggak pada fi'il? Nah pakai lafaz ini saja. Apa maksudnya? Enggak mungkin tuh. Karena beda kalau yang labdi. Labdi kan apa? Apa labdi? Mengulang lafaz. Berarti biar huruf juga ada. Naam, huruf itu. La, huruf itu. Ja'a, fi'il. Idhab, fi'il. Paham? Yadhabu Zaid. Fi'il. Paham saudara? Kalau lafzi umum. Enggak. Itu kan masalah nanti. Domir kan mabni saudara. Jangan diurus domir. Karena domir itu mabni. Nanti kita urus dia dibaca kitab gundul. Kan dia hukumnya apa? Hukumnya domir? Mabni. Jadi tidak perlu kita urus. Uruslah itu yang berubah. Lafaz taukidnya. Nafsu, nafsa, nafsi. Paham ini? Kalau domir kita nggak usah urus. Disebabkan karena dia hukumnya apa? Sesuatu yang tetap bisa diurus belakangan. Yang penting ditahu dulu dia mabni. Paham kan? Yang penting ditahu dulu hukum domir apa? Mabni. Enggak bisa. Beda tuh. Naat ada domirnya. Enggak bisa. Ada domirnya. Jangan sampai dibilang karena sama-sama ma'rifah langsung untuk bilang boleh jadi naat. Enggak bisa. Ada domirnya di naat. Terus apakah naat pakai lafaz tertentu? Itu jangan disamakan. Jangan disamakan yang beda.
Ada lagi? Paham saudara? Yakin? Paham semua ini? Paham ini? Masalahnya kita tinggal satu ini. Kita akan tamat. Jangan sampai antum bilang paham-paham gara-gara mau selesai. Jangan takut. Biar kita selesai setelah itu. Yang penting paham. Siapa yang tidak paham ini tauhid? Fahri? Yakin Fahri? Yakin? Kita masuk terakhir berarti. Bisa satu. Iya. Dengannya kita akan baca buku. Nah itu yang paling terakhir, paling bawah. Badal. Apa itu badal? Pengganti. Pengganti. Otomatis pengganti pengikut. Namanya pengikut. Berarti nggak usah saya kasih tahu kan? Ikut sebelumnya. Iya. Ropa. Nasa. Jazm juga ikut. Paham ini? Kalau tauhid tadi sudah kan? Kalau maknawi tidak mungkin ikut jazm. Kan dia harus siapa dia? Isim. Dipahami ini? Dipahami ini? Jadi ini sekarang ini umum. Badal. Badal. Pengganti. Pengikut. Namanya pengikut berarti otomatis mengikuti sebelumnya. Namanya pengikut. Otomatis mengikuti sebelumnya. Otomatis. Ya, otomatis dia mengikuti sebelumnya. Ciri-cirinya ini yang kita mau. Nah, ciri-cirinya sebentar yang kita mau. Dia, kata mereka, dia ini, saya ulangi, dia tabi. Dia adalah pengikut. Terus mereka bilang, tabi al-maksud. Ya, dia at-tabi, pengikut yang al-maksudu bi al-hukum. Ini kita harus paham ini dia ucapannya ini. Iya, bila wasito. Nah ini masalah. Jadi dia itu pengertiannya lain sendiri. Dia itu tabi. Sudah tahu tabi itu? Ini kalau dibilang tabi, bercabang semua di sini nih. Rofa, nasob, jer, jazm. Itu kalau dibilang tabi itu ringkasannya itu. Dia pengikut. Al-maksudu bil hukum. Poin kedua. Poin ketiga. Bila wasito. Dia pengikut yang dimaksudkan dengan hukum. Yang dimaksudkan dengan hukum. Tapi hukumnya ini yang masalah sebentar. Terus tanpa perantara. Kata tanpa perantara. Kita selesaikan dulu tanpa perantara. Iya. Iya, perkataan itu tanpa perantara, ya, perkataan tanpa perantara, kenapa betul? Ganti itu. Kan daripada itu perbaiki baru kita butuh papan. Iya, perhatikan tanpa kata tanpa perantara. Ini paling pokok, ini pertama. Paling pokok yang kedua nanti al-maksudu bil hukum. Iya, jadi kata tanpa perantara ini mengeluarkan atau. Jadi dia pengikut tanpa perantara. Pengikut yang datang ikut sebelumnya tanpa perantara. Siapa perantara di sini? Maksudnya antum tahu. Perantara di sini adalah huruf apa? Harfu al-atf. Perantara di situ adalah huruf A atau. Saya contohkan dulu nih untuk ini tanpa perantara. Saya bilang begini. Badal ini ja'a Zaid ya ahu. Ja'a Zaidun ahuka. Datang Zaid, saudara kamu. Siapa Zaid itu? Siapa Zaid? Saudara kamu. Kan begitu tuh. Itu. Di sini saya tidak bilang Ja'a Zaid wa. Kalau saya bilang Ja'a Zaid wa ahuka, siapa jadinya ini? Ini jadinya siapa ini aku? Kan dia bisa atau bisa badal.
Sekarang, ciri-ciri badal perkataannya tanpa perantara. Ini diakhirkan itu badal karena masalah penjelasannya sedikit. Karena sebelumnya pengikut biasa. Naat sifat atau pakai huruf atau. Kan begitu kan? Taukid datang menguatkan. Badal yang masalah. Nah, badal dia bilang tabi. Ikut sebelumnya. Berarti rofa, nasab. Tanda? Dipahami nih? Jer. Jelas. Itu tabi. Jazm tabi. Nah, al-maksudu bil hukum sebentar. Karena ini secara makna, secara arti. Kita akhirkan. Ini dulu kita selesaikan. Bila wasito tanpa perantara. Yang mereka maksudkan tanpa perantara. Untuk membedakan badal dengan atau. Jadi ucapan tanpa perantara untuk apa? Tanpa perantara untuk membedakan antara badal dengan apa? Dengan apa? Atof. Itu dia penting sekali itu. Ketika saya bilang begini, Ja'a Zaidun wa akhuka. Akhuka sebagai apa? Akhuka sebagai apa? Atof. Dari mana antum tahu? Ada perantara. Ada siapa? Perantara. Jelas kan? Sekarang. Dan kalau pakai perantara berarti beda. Datang Zaid dan saudara kamu. Berarti ada seorang yang bernama Zaid yang datang. Kemudian juga ada saudara kamu. Berarti berapa orang datang? 2. Paham ini? Paham ini kan? Nah, itu secara makna itu untuk itu sebentar. Yang ini itu. Sebentar, kita ulangi lagi. Yang jelas, kalau saya pakaikan waw, maka setelahnya siapa? Atau. Tapi saya hapus waw. Saya bilang gini, Ja'a Zaidun aku. Datang Zaid, saudara kamu. Datang Zaid, saudara kamu. Ini ahuk sebagai apa kira-kira? Otomatis antum bilang badal. Karena kalau tanpa perantara, maka dia siapa? Dia siapa? Badal. Dipahami nih? Kan yang samar ini adalah atop sama badal, taukid sama naat. Yang seperti yang ditanyakan oleh siapa tadi? Ilham. Kenapa? Karena ada ma'rifah. Iya kan? Berarti akan samar naat sama taukid. Akan samar atau sama badal. Tapi bedakan sudah pas kan? Atop ada huruf atop, badal tidak ada. Jadi kalau ada huruf atop. Kalau tidak ada langsung bilang siapa? Kalau tidak ada langsung bilang siapa? Badal. Karena beda badal dengan atop adalah ini ucapan. Bila wasito tanpa perantara. Sementara atop pakai perantara. Apa perantaranya? Huruf atop. Paham ini? Berarti pemahaman dari badal dilihat juga dari atop. Tanpa perantara. Terus. Sisa ini sekarang. Kalau sudah aman ini berarti aman ini badal. Mereka bilang al-maqsudu bil hukum. Tabi pengikut yang dimaksudkan dengan hukum. Hukum di sini bukan hukum i'rab. Kalau hukum i'rab jelas dia ikut. Hukum di sini adalah hukum yang disebutkan sebelumnya, yaitu ini. Datang. Ini gini. Ja'a Zaid. Apa hukumnya Zaid? Datang. Zaid datang. Apa hukumnya Zaid? Apa hukumnya Zaid sekarang? Datang. Ketika saya bilang, Dhahaba Ali. Apa ini artinya? Ali pergi. Apa hukumnya Ali? Hukumnya Ali sekarang lagi apa? Lagi pergi. Itu namanya hukum. Hukum itu adalah pekerjaan sebelumnya. Hukum itu maksudnya apa hukum? Itu apa artinya? Pekerjaan sebelumnya. Lihat toh? Nah, sekarang saya bilang. Yang dimaksudkan dengan hukum. Lihat. Ja'a Zaidun aku. Datang Zaid. Saudara kamu. Siapa yang datang? Datang Zaid. Saudara kamu. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Ini penentuan hukum ini. Maksudnya. Siapa yang datang? Hukum datang. Siapa yang datang? Datang Zaid. Saudara kamu. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Zaid atau saudara kamu? Sama. Zaid ini saudara kamu. Siapa Zaid itu? Saudaramu. Siapa saudaramu?
Zaid. Sekarang, siapa yang datang? Hah? Siapa yang datang? Kata mereka, bukan Zaid. Yang dimaksudkan dengan datang adalah saudara kamu. Makanya mereka bilang gini, dia persulit sekali sedikit. Pengikut yang dimaksudkan dengan hukum. Pengikut yang dimaksudkan dengan hukum. Paham ini? Jadi yang dimaksudkan dengan hukum itu, itulah badalnya. Berarti kalau antum bilang, Ja'a Zaidun ahuk. Datang Zaid saudara kamu. Siapa yang datang? Mereka bilang saudara kamu yang datang. Terus Zaidnya apa? Kata mereka, ini Zaid hanya muqaddimah. Zaid ini hanya sekedar apa? Pendahuluan supaya orang tahu siapa itu saudaramu. Oh ternyata Zaid. Itu Zaid hanya pendahuluan. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Jadi yang datang itu siapa? Saudara kamu. Siapa itu saudara kamu? Zaid yang ada di pendahuluan tadi. Paham kata mereka ini? Jelas ini? Jelas ini? Mas. Itu kata yang dimaksudkan dengan hukum. Artinya kata mereka. Kenapa mereka ngomong begitu? Karena mereka bilang ciri-ciri badal. Ciri-ciri badal. Itu kata sebelumnya bisa dihapus. Dan kalimatnya tetap sempurna. Itu makanya dia bilang yang dimaksudkan dengan hukum itu badal. Karena dia bisa dihapus. Lihat. Ja'ahu. Sempurna. Datang saudaramu. Cukup itu. Cukup kan begitu. Dipaham? Itu ciri-cirinya badal. Kata sebelumnya yang digantikan bisa dihapus. Nah, ketika saya bilang, Ja'a Zaidun aku. Datang Zaid saudara kamu. Terjemahannya nanti pakai yaitu. Datang Zaid. Yaitu saudara kamu. Paham kan? Kata yaitu saudara kamu, itulah yang datang. Itulah yang datang. Paham Kak Erik? Misalnya, siapa nama kunianya untuk Erik? Tidak ada kunianya, tidak ada Abu Wah, Abu Haytham. Saya bilang begini. Iya. Ja'a. Iya. Erik. Iya. Iya. Dibaca Imala. Ja'a Erik. Iya. Panjang berarti ya. Iya. Dan dibaca E. Ja'a Erik. Abu Haytham. Ja'a Erik Abu Haytham. Ini Abu Haytham apa i'rabnya? Begitu pertanyaan kita. Paham ini? Apa i'rabnya Abu Haytham? Badal. Makanya nanti tergantung hukumnya ini Erik. Erikun Abu. Erikan Abah. Erikin Abi. Kan asmaul khamsah. Ala asmaul khamsah ya marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan iya. Paham kan? Jadi nanti Ja'a Erik kebetulan marfu. Marfu karena setelah Ja'a. Berarti Abu Haytham. Abu Haytham. Sekarang Abu Haytham apa dia i'rabnya? Badal. Karena dia yang dimaksudkan dengan hukum. Saya bisa hapus ini Erik. Saya bilang Ja'a Abu Haytham. Datang Abu Haytham. Siapa itu? Erik. Paham kan? Jadi ini Erik hanya sebagai apa? Pendahuluan saja supaya orang tahu siapa ini Abu Haytham. Dia siapa? Erik, kakak dari Fafa. Dari Raja Empat. Paham maksudnya ini? Jelas ini? Jelas badal? Jelas berarti badal? Ini yang paling pokok, ini pengertian. Ini pengertian, ini yang paling pokok. Paham ya? Setelah itu kan cuma pembagian. Iya, pembagian badal. Badal itu namanya pengganti itu macam-macam. Ada namanya, ya mereka bilang badalul kul. Ada namanya apa? Badal, ya, badal al-kul. Badal kul min kul. Ini bentuk penggantiannya ini. Kadang dia menggantikan seluruhnya. Artinya yang kedua itulah yang pertama. Seperti tadi kita bilang. Ja'a
Erik Abu Haytham. Siapa Erik? Abu Haytham. Siapa Abu Haytham? Erik. Berarti itu kul min kul. Yang kedua itulah yang pertama. Paham ini? Nah, ini mudah tadi. Kadang juga ada datang orang menggantikan badal kul, ya, badal ba'd. Kita dahulukan ba'dnya. Badal ba'd min kul. Sebagian menggantikan seluruhnya. Jadi dia datang menggantikan hanya sebagiannya saja. Bukan seluruhnya. Bukan apa? Seluruhnya. Misalnya mereka bilang ya, hafidtu Al-Qur'ana. Hafidtul Qur'ana. Saya hafal Quran. Nah, dia bilang ya, hafidtul Quran tulus. Ya, saya hafal Quran sepertiga. Saya hafal Quran apa? Sepertiga. Kata sepertiga ini badalnya Al-Quran. Kan bisa kita katakan hafidtu tulus. Saya hafal sepertiga. Bisa dihilangkan ini Al-Qurannya. Kan begitu? Ini supaya ditahu dia hafal apa itu sepertiga. Didatangkanlah siapa? Quran. Jadi hafidtul Qur'ana. Nah, berarti antum baca apa ini? Tulu. Saya hafal Quran sepertiganya, yaitu seperti. Dipahami ini? Dibaca sa karena dia badal dari mansub. Badal dari mansub hukumnya apa? Mansub. Paham mas? Ini sepertiga, seluruh Quran atau sebagian? Kalau sebagian namanya badal ba'd min kul. Tapi ini namanya saja ya. Nanti di i'rab tinggal langsung bilang badal. Tidak perlu bilang badal kul min kul, ba'd min kul. Tidak perlu. Cuman dilihat dari rinciannya. Kadang itu badal menggantikan sebagian saja. Tidak harus seluruhnya. Tidak harus apa? Seluruhnya. Dipahamkan? Jelas ya? Yang ketiga, ada mereka bilang jenis ketiga ada namanya badal istimal. Ya. Badal istimal. Apa itu badal istimal? Hanya melingkup, mencakup. Tidak seluruh, tidak sebagian. Tapi ada padanya. Nah, paham ini? Badal apa sekarang? Istimal. Contoh ya, mereka katakan. Ada semua contohnya di buku ini kita contohkan. Ya, nafa'ani. Mungkin dia bilang. Nafa'ani Zaidun fa'in. Zaidun sebagai apa Pak? Fa'in. Zaid bermanfaat bagiku. Zaid bermanfaat bagiku. Langsung setelahnya. Zaid bermanfaat bagiku. Yaitu ilmunya. Jadi ilmu ini sebagai apa ini? Ini mereka bilang badal. Ciri-ciri dia sebagai badal tanpa perantara. Dan bermanfaat bagiku Zaid itu ilmunya. Ilmu itulah yang dimaksud dengan hukum bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Zaid atau ilmunya? Ilmunya berarti dia yang dimaksud dengan hukum. Itu maksudnya tadi dua itu. Tanpa perantara dan yang dia dimaksud dengan hukum. Sekarang Zaid bermanfaat bagiku. Ilmunya. Apanya yang bermanfaat? Ilmunya. Berarti dia yang dimaksudkan dengan hukum. Berarti ini adalah siapa? Badal. Tanpa perantara yang dimaksudkan dengan hukum. Berarti pengikut. Dan pengikut di sini dia sebagai apa? Badal. Berarti dibaca apa? Ilmu. Paham ini? Karena pengikutnya Zaidun. Zaid marfu berarti pengikutnya juga harus apa? Marfu. Zaid marfu. Pengikutnya juga harus marfu. Jelasin. Badal apa ini? Sekarang pertanyaannya begini. Apakah ilmu seluruh dari Zaid? Apakah seluruh dari Zaid ilmu? Bukan. Apakah sebagian dari Zaid ilmu? Bukan juga. Ilmu itu tidak bisa kita katakan sebagian dari Zaid, seluruh dari Zaid. Tapi apa?
ada pada Zaid. Paham maksudnya? Ilmu itu ada pada apa? Zaid. Nah, karena ilmu kan terkait dengan pengetahuan hati. Ruh. Ruh itu kan tidak bisa kita katakan seluruh Zaid. Nah, sebagian Zaid. Tidak bisa. Tapi apa? Ada pada Zaid. Kalau dia bilang ada padanya, tidak seluruh, tidak sebagian, maka namanya badal apa? Istimal. Maka namanya badal apa? Istimal. Cakupan. Yang mencakup. Hanya mencakup saja. Tidak seluruh, tidak semuanya. Paham ini? Jelas ini? Terakhir ada namanya badal. Ya, yang terakhir ini namanya badal golat. Ada namanya badal ya golat. Tapi badal jenis ini tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Badal karena salah ucap. Apakah karena lupa atau memang dia ingat tapi keluar di lidah lain begitu. Iya, dia bilang begini. Iya, contoh. Akal tuh khubzan. Apa artinya itu? Saya makan roti. Saya makan roti itu enggak masalah. Setelahnya saya bilang, lahman. Saya makan roti, daging. Saya makan roti, daging. Jadi dia bilang begini, saya makan roti, daging. Tahu itu modelnya? Jadi sebenarnya tadi dia mau ngomong, saya makan daging. Tapi yang keluar di mulut, roti. Langsung setelah dia sadar, langsung dia ganti. Dia bilang, akal tuh hubzan. Lahman. Begitu. Kalau kita bilang di percakapan, lahman. Bukan roti, tapi daging. Sama dengan mereka bilang begini, roa itu Zaidan. Roa itu Zaidan. Farosan. Saya lihat Zaid. Kuda. Sebenarnya tadi itu apa? Dia mau ngomong, saya lihat kuda. Dia mau bilang, roa itu farosan. Saya lihat kuda. Dia mau ngomong, tapi yang keluar, mungkin karena lagi belajar nahwu, jadi nama Zaid terus yang diulang. Jadi dia mau ngomong, roa itu farosan. Dari awal begitu, saya lihat kuda. Saya lihat kuda. Tapi yang terucap apa? Zaid. Setelah dia sadar dia salah, langsung dia gantikan. Roa itu Zaidan. Farosan. Saya lihat Zaid. Kuda. Yang dia lihat apa? Bang Panji. Kuda, bukan Zaid. Jadi dia gantikan Zaid dengan kuda. Itu namanya badal. Karena pengganti. Itu pertama. Badal apa namanya? Apakah kuda seluruh dari Zaid? Sebagian dari Zaid? Mencakup Zaid? Ya kalau tidak itu berarti kan 4. Berarti dia badal apa? Golat. Badal karena salah ucap. Jadi kalau bukan seluruh, bukan sebagian, bukan juga mencakup, melingkup. Berarti pasti apa? Golat. Walaupun golat ini nanti banyak sebabnya. Salah ini banyak sebabnya. Karena lupa, karena salah ucap. Karena bukan lupa, salah ucap. Bukan juga nanti bisa dia hanya mau berpaling saja. Nah, dia tadi memang mau ngomong, roa itu Zaidan. Tapi orang-orang tidak perhatian kalau saya bilang saya lihat Zaid. Karena biasa mi Zaid. Akhirnya langsung dia ganti dengan kuda. Baru orang, apa yang kamu lihat tadi? Orang perhatian dengan ganti dengan kuda. Dipahami ini? Badal berarti badal itu paling pokok adalah pengertiannya. Yang paling pokok itu badal adalah pengertiannya. Dia yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara. Pengikut yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara. Sudah paham itu pengertian? Tanpa perantara paham? Tanpa perantara paham? Yang dimaksudkan dengan hukum paham? Hukum apa yang dimaksud? Itu datang, pergi, pulang. Itu namanya hukum. Jelas ya? Jelas ya? Jelas atau belum? Alhamdulillah. Selesai. Tinggal kita baca. Ada pertanyaan?
Tentang badal. Enggak ada. Enggak ada. Hmm? Ada atau enggak ada? Enggak ada? Enggak ada. Kita baca. Babut tawabi. Bisa baca akhirnya kita tamat. Babut tawabi'u, bab tentang tawabi'. At-tawabi arba'atu anwa'. Tawabi itu ada 4 jenis. Pertama an-na'atu, na'at sifat. Sifat. Huwa tabi'un lil man'ud. Dia adalah pengikut terhadap yang disifati. Na'at artinya sifat, man'ud yang disifati sebelumnya. Dia pengikut terhadap yang disifati. Fi raf'ihi, dalam hal rofaknya. Dalam hal apanya? Rofaknya. Wa nasbihi, nasabnya. Wa jarrihi, jernya. Wa ta'rifihi, dalam hal ma'rifahnya. Wa tangkirihi, dan dalam hal nakironya. Paham ini? Itu yang paling pokok yang terakhir. Ta'rif dan tangkir. Supaya itu membedakannya nanti dengan yang lain. Kalau antum dapat kata ma'rifah, nakiro, na'at. Paham dah? Namanya na'at berarti ropa, nasab, jer. Begitu jadinya itu. Begitu jadinya. Antum paham ini pernyataan? Alhamdulillah. Sisa contoh itu tidak ada masalah. Lihat. Ja'a Zaidun al-akilu. Ra'aitu Zaidan al-akila. Marortu bi Zaidin al-akili. Lihat. Sama harokat dan ma'rifah. Jelas kan? Contoh lain lagi. Ja'a rojulun akilun. Ra'aitu rojulan akilan. Marortu bi rojulin akilin. Lihat. Sama harokatnya? Sama. Sama juga makna nakiro-nakironya? Sama. Jelas ini? Dibawa untuk perempuannya. Ja'at Aisyatu al-akilatu. Ra'aitu Aisyata al-akilata. Marortu bi Aisyati. Gitu ya? Nah, marortu bi Aisyata. Ismul ladhi lansarif. Majrur dengan fathah. Al-akilati. Kenapa tidak ikut itu? Kan ikut itu dari sisi kedudukan. Majrur. Bukan harokat. Harokat jer itu kan bisa fathah, bisa kasro. Kalau ismul ladhi lansarif fathah. Kalau isim yang kalau yang bertanwin apa? Kasro. Apalagi ini beral. Kan kalau beral kasro. Antum masih ingat ya kan? Pembahasan. Jadi ini jangan sampai, kenapa enggak ikut? Katanya harus ikut. Kan sama-sama jer. Cuma beda tanda jernya. Kan tak apa-apa beda tanda jer. Yang penting kan makanya dibilang tadi, bukan kasro. Fathah. Iya kan? Bukan kan? Doma, bukan. Bilangnya apa? Ropa. Nasab. Jer. Artinya nanti tandanya terserah. Paham kan? Tandanya nanti terserah. Jelas kan? Jelas ini, alhamdulillah. Terus. Ja'at imro'atun akilatun. Ro'itum ro'atan akilatan. Marotu bimro'atin akilatin. Jelas tak? Sama semua harokatnya. Ada masalah sampai sini? Karena tamat naat. Yang ada masalahnya kasih tahu. Supaya jangan sampai lanjut terus. Ada masalahnya? Tidak ada? Ubaid? Tidak ada? Baik. Al-atfu. Kedua, pengikut yang kedua al-atfu atau perhatikan pengertiannya. Buat tabi. Pernyataan tabi itu untuk menghilangkan rofa nasab. Tadi. Tidak perlu lagi saya bilang rofa nasab jer. Nah, cukup saya bilang apa? Tabi. Kan antum sudah paham kan tabi di naat. Rofa, nasab, jer. Kan begitu. Tabi, pengikut. Istilahnya. Alladhi yatawassatu. Bainahu wa baina matbu'ihi. Ahadu hurufil atfi. Itu paling penting. Yang mengantarai. Antaranya dan antara yang dia ikuti. Ahadu hurufil atfi. Salah satu dari huruf ataf.
Jadi kalau ada salah satu dari huruf atof, sudah. Langsung antum bilang apa? Nah, atof. Dan pasti setelah huruf atof ikut kepada sebelum huruf atof. Dipahami nih? Dipahami ya? Itu dia. Sebelum contoh, saya kasih dulu huruf atof supaya jelas. Wa huruful atfi asyara. Ini sudah diteliti. Walaupun nanti di kitab yang lebih tinggi bukan ditambah, tapi akan dikurangi satu. Karena ada yang diperselisihkan dia huruf atof atau tidak. Tapi itu nanti di buku yang lebih tinggi lagi. Yang penting sekarang ini kita yang mayoritas saja dulu. 10. Huruf atof itu ada berapa? 10. Apa itu? Al-waw. Waw, wa. Al-fa, fa. Tumma. Au. Am. Imma. Bal. La. Lakin. Hatta. Kalau antum mau paham atof, hafal 10 ini. Karena setelah ini berarti dia ikut sebelumnya. Dia ikut sebelumnya. Setelah waw ikut sebelum waw. Setelah fa ikut sebelum fa. Setelah tumma ikut sebelum tumma. Setelah am ikut sebelum am. Setelah au ikut sebelum au. Setelah imma ikut sebelum imma. Setelah bal ikut sebelum bal. Setelah la ikut sebelum la. Setelah lakin ikut sebelum lakin. Setelah hatta ikut sebelum hatta. Jelas ya? Jelas. Contoh. Ja'a Zaidun wa Yusufu fu. Karena Zaidun. Iya? Jelas kan? Lihat. Ra'aitu Zaidan fa Bakron. Iya kan? Ra'aitu Zaidan fa Bakron. Marartu bi Zaidin thumma Khalidin. Zaidun lam yakum. Bal yak'ud. Bal huruf atof. Nah. Saya contohkan rofa. Nasab, jer, jazam. Itu wakin. Nanti semuanya antum kiaskan dengan itu. Samakan. Jelas ini? Samakan nanti dengan itu. Nah, ini selesai. Selesai ya? Selesai atof? Mudah sekali ini. Pokoknya kalau antum sudah tahu huruf atof, otomatis atof aman. Iya. Yang ketiga at-taukid. Taukid itu apa? Huwa tabi'un lil mu'akkad. Dia pengikut untuk yang dikuatkan. Dia adalah pengikut untuk yang dikuatkan. Kan ada penguat dan ada yang dikuatkan. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Dalam rofa'nya, nasabnya, khofatnya dan ma'rifahnya. Tapi ini pengertian untuk yang maknawi. Ini pengertian untuk taukid apa? Maknawi. Adapun taukid lafzi terserah. Ya kan? Kan dia cuma pengulangan lafaz. Iya. Wa huwa ala qismain. Jadi sebelum contoh langsung dibagi saja. Dia terbagi 2. At-taukid lafzi. Ada namanya taukid lafzi. Apa itu taukid lafzi? Wa bi'adatil lafzi bi'ainihi au bi muradifihi. Ini tambahan di buku. Dia dengan mengulang lafaz itu sendiri atau dengan sinonimnya. Nah, yang semakna. Tahu muradif ya sinonim. Tahu sinonim ya? Beda lafaznya tapi sama artinya. Itu namanya sinonim. Jadi bisa. Misalnya antum bilang ja'a hadara Zaid. Ja'a hadara Zaid. Apa artinya ja'a? Datang. Hadara? Datang juga. Paham kan? Jadi boleh dengan sinonim dikuatkan. Boleh. Minta contoh. Ja'a Zaidun Zaidun. Ja'a hadara Zaidun. Lihat. Ja'a hadara Zaidun. Paham tak? Ja'a hadara Zaidun. Terus. Naam. La. Dia bilang la. Bisa banyak. Ini kan contoh paling sedikit. 2 saja dulu. Yang penting pengulangan lafaz. Boleh antum ucapkan la sampai habis nafas. Dan berapapun jumlahnya. Maka yang kedua sampai terakhir itu taukid. Yang kedua sampai terakhir itu namanya apa? Taukid. Selesai lafzi. Yang kedua, at-taukidul ma'nawi. Ada taukid secara makna. Nah, ini saya bilang, wahuwa bi'alfadin maksusotin ma'lumatin indan nuha. Dia adalah lapat yang khusus. Sudah dimaklumi menurut ulama nahwu. Tuhfat. Dihafal. Jadi kalau antum mau taukid ma'nawi, hafal. Kan ini lafaznya tertentu, alhamdulillah. Itu berarti tidak sama dengan na'at ya. Kalau na'at lafaznya banyak. Yang penting ma'rifah nakiro.
Tidak sama juga dengan atop. Atop lafadznya banyak, yang penting ditahu huruf atopnya. Paham? Kalau ini lafadznya tertentu, dihafal. Lihat pernyataannya. Wala yuqasu 'alaiha ghairuha. Tidak boleh dikiaskan, disamakan selainnya di atasnya. Tidak boleh tiba-tiba antum datangkan lagi lafadz sebagai lafadz taukid ma'nawi. Ini sudah ditentukan lafadznya. Kita cuma hafal saja. Berarti ini paling mudah ya. Dan ini sedikit. Yaitu lafadznya apa? Wahyadi adalah an-nafs wal ain wa kul wa ajma. Atau tadi yang saya bilang jami. Boleh. Boleh ajma, boleh jami. Tinggal contoh. Metal contoh. Ja'a Yusufu nafsuhu. Jadi nanti kalau antum dapat itu lafaz, langsung bilang, jangan ragu. Taukid ini. Taukid ini. Paham? Kan ini sudah dihafal. Begitu. Paham ya? Lihat lagi. Ra'aitu Yusufa ainahu. Ainahu itu sebagai apa? Ainahu sebagai apa? Taukid. Jangan ragu. Karena ini sudah dihafal. Sudah dihafal. Itu lafaznya. Itu lafaznya. Iya. Marartu bil qaumi kullihim. Sebagai apa itu kullihim? Taukid. Dihafal lafadznya, dihafal lafadznya. Ini terbatas, terbatas. Ishtaraitul hadiqata ajma'aha al-hadiqata. Mansub. Ajma'aha juga hukumnya apa? Mansub. Paham? Hafal lafadznya. Ajma'a. Antum kalau dapat lafadz ajma'a, maka dia sebagai apa? Taukid. Antum baca Quran. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Misalnya begitu. Nah, misalnya. Antum berarti kulluhum apa? Taukid. Kan kulluhum dia hafal lafadznya. Hafal lafadznya. Jadi berarti ini sebenarnya paling mudah ini taukid. Karena lafadznya itu tertentu. Enggak semua kata antum langsung curiga dia. Jangan-jangan taukid. Enggak, dia ini lafadznya dihafal. Dihafal. Ya? Dihafal. Jelas kan? Ajma'un. Dia menyebutkan pula ajma'un. Kan taukid boleh lebih dari satu. Taukid boleh antum datangkan misalnya. Ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Boleh. Kalau orang tidak percaya kan boleh ditambah penguat. Datang Zaid dirinya dan matanya. Datang Zaid dirinya dan matanya. Betul menunjukkan apa? Betul-betul datang. Jangan dirinya. Matanya saja datang. Paham Bangki? Betul? Yakin? Selesai. Iya. Terakhir, badal. Badal. Apa itu badal? Al-badalu, pengganti. Wa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitoh bainahu wa baina matbu'ihi. Itu walaupun tidak ditambah, itu tidak ada masalah. Dia adalah pengikut yang dimaksudkan dengan hukum. Sudah paham tadi yang dimaksudkan dengan hukum? Itu ternyata itu penting sekali. Dulu juga saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan hukum. Saya kira itu hukumnya maksudnya adalah ropa, nasab, jar. Itu maksudnya. Bukan. Yang dimaksud dengan hukum maksudnya hukum yang disebutkan sebelumnya berupa pekerjaannya. Datang, pergi, tidur, makan. Itu maksudnya hukum. Paham ini kan? Kan hukum itu sesuatu yang diterangkan padanya. Dia ini adalah pergi, dia ini datang, itu dimaksudkan. Ya kalau masalah hukum ropa nasab sudah ada di kata tabi. Sudah ada di kata tabi. Jadi dia adalah pengikut. Ropa nasab kan begitu. Jazm. Pengikut. Al-maksudu bil hukum. Yang dimaksudkan dengan hukum. Hukum itu sudah tahu kan? Sudah jelas itu hukum? Bila wasitoh tanpa perantara. Bainahu wa baina matbu'ihi. Antaranya dan antara yang dia ikuti. Paham dah? Berarti mengeluarkan siapa ini? Mengeluarkan siapa ini? Atau. Kan atau pakai perantara. Misal contoh. Ja'a Zaidun abu. Datang Zaid bapakmu. Siapa Zaid? Siapa Zaid? Bapakmu. Siapa bapakmu? Zaid. Berarti abuk siapa? Badal. Iya, berarti abuka adalah apa? Badal. Ra'aitu Zaidan abak. Saya lihat Zaid. Abak. Jadi abaka mansub sebagai apa? Badal. Marartu bi Zaidin. Abik. Itu bacaannya abuk.
Abu, aba, abi. Beda karena tergantung Zaid. Zaidun abuk. Zaidan abak. Zaidin abik. Paham ini kan? Karena dia sebagai siapa? Badal. Jelas ini badal? Jelas kan? Terus anwaul badal. Paling terakhir itu. Jenis badal. Jenis badal. Ini hanya tambahan ini ya. Ini tidak ada hubungannya dengan bacaan. Kalau bacaannya pasti pengikut. Kan begitu? Pasti ikut sebelumnya. Pengertiannya juga tadi. Yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara. Paham kan? Ini jenisnya saja untuk nanti lebih melihat bagaimana itu bentuk-bentuknya badal. Pengganti. Pertama badalul kulli minal kull. Seluruh dari seluruh. Artinya sebelumnya adalah setelahnya. Semuanya. Lihat ja'at Zaidun abuk. Datang Zaid abuk. Yaitu bapakmu. Bapakmu adalah Zaid. Zaid adalah bapak. Paham ya? Sama. Ini udah badalul ba'd minal kull. Badal sebagian dari seluruh. Jadi dia cuma menggantikan sebagian. Bukan seluruhnya. Tapi sebagian dari seluruhnya. Misalnya contoh. Hafidkul Qur'ana nisfahu. Kita hafal Quran. Setengahnya. Jadi kata setengahnya itu badal dari apa? Kata nisfahu. Setengahnya itu badal dari apa? Al-Qur'ana. Kan saya hafal Quran. Orang kira seluruhnya. Langsung bilang apa? Nisfahu. Yaitu setengahnya. Terjemahkan pakai yaitu. Yaitu setengahnya. Paham kan? Jelas ya? Yang ketiga badalul istimal. Mencakup, melingkup. Ya, sebelumnya. Tidak seluruh, tidak sebagian. Lihat contoh. Nafa'ani Zaidun. Ilmuhu. Zaid bermanfaat bagiku. Ilmunya. Zaid bermanfaat bagiku. Ilmunya. Paham ya? Apanya yang bermanfaat? Ilmunya. Ilmu bukan seluruh, bukan sebagian. Terakhir, badalul golati. Badal karena salah ucap, salah ngomong, salah bicara, atau nanti karena lupa. Pokoknya yang penting salah, sebabnya terserah. Bisa lupa, bisa memang tidak lupa tapi salah bicara. Iya. Misal contoh, Ra'aitu Zaidan al-Farosa. Saya lihat Zaid, kuda. Saya lihat Zaid, kuda. Bukan Zaid, kuda. Paham ini? Jadi yang dia lihat sekarang siapa? Kuda, bukan Zaid. Zaid apa? Itu salah ucap. Buah dari salah ucap. Paham Kak Erik? Penutup. Ternyata setelahnya penutup. Ini adalah akhir yang ingin kita ketahui dalam ringkasan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat padanya untuk Islam dan kaum muslimin hingga hari kiamat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai.